Cuman lucu aja dengar si Uni kita ini tadi ceritanya. Katanya tadi apa, ada orang Jerman itu ya, waktu orang Jerman zaman apa Hitler ya kabur, orang Muslim yang menolong di negara apa itu Iya. gitu. Ini ada datanya nih, saya tunjukin ya. Ya, betul. Yahudi, Cuman buktinya ini nih. benar. Bentar. Ya saya kasih data aja deh ya. Saya nggak tahu ya sebuah data itu dianggap lucu sama saudara-saudara Kristen itu saya nggak tahu. Bagi kalian tuh yang lucu itu Tuhan. Saya nggak tahu kalian menseriuskan Tuhan mati ditombak, tapi menganggap lucu peristiwa sejarah yang betul-betul dianggap oleh orang Yahudi sebagai peristiwa yang tidak terlupakan nih. Ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Di Kristen apabila perintah Yesus dilaksanakan merugikan orang itu dan juga orang lain. Contoh, kalau seseorang tidak benci bapaknya, ibunya, nggak boleh jadi pengikutku. Kalau ada orang Kristen yang tunduk patuh kepada perkataan Yesus ini, dipastikan seluruh orang Kristen itu akan meninggalkan anaknya yang bayi, ibunya yang lansia, akan banyak kejahatan merajalela. Karena orang akan meninggalkan keluarganya. Apabila Yesus mengajarkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Andai seluruh Kristen patuh kepada ajaran Yesus ini, maka tentu pemerkosa semakin banyak. Karena apa? Orang yang memperkosa yakin dia nggak akan dilawan sama Kristen. Tapi kalau agama Islam diterapkan oleh penganutnya, maka banyak manfaatnya. Orang yang tadinya ada di Sumatera Barat berjumpa dengan orang Afrika pertama kali yang beragama Islam. Walaupun kau Afrika, pada saat itu kita berputar bersama. Kau presiden kah? Kau pembantu kah? Kau sama derajatnya di mata Allah. Kita memutarkan satu hal yang sama. Kita berjalan bersama. Kita berdakwah bersama. Padahal kau tinggimu 5 meter, tinggiku cuma 5 senti. Kulitmu hitam legam, kulitku sawo matang. Badanmu besar sekali, badanku kecil kerempeng. Tapi ketika kita sama-sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan antara kau dan aku kecuali iman dan takwa kita kualitasnya. Inilah kerennya Islam gitu. Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Keren banget. Tapi coba di Kristen nih. Yesus cuma berkata, akulah dia. Gara-gara akulah dia, Mikana dan Agatha saling menghujat. Akulah dia maksudnya Bapa. Oh bukan, kata Agatha. Akulah dia maksudnya anak. Jadi ya minta maaf ya, setiap aturan dalam Islam apabila dilakukan oleh umat Islam menguntungkan penganutnya ya, dan menguntungkan orang lain. Tapi kalau agama Kristen dilakukan merugikan orang lain, jangankan orang lain loh, dirinya sendiri rugi. Disuruh untuk pikul salib, apa nggak rugi itu? Nah begitulah ya kira-kira. Baik, tolong dikoreksi kalau saya salah nangkap informasinya. Untuk apa memutar-mutar Ka'bah itu? Saya sudah jawab.
Ya, ini tangkapan Saya saya. sudah jawab. kalau- Enggak apa. Kau mau bodoh. Kan kata Bang Dia tadi kan, Mbak Dia ini kan dosen nih. Jadi ketika seorang dosen itu diajarkan untuk mengetahui kognitif dari muridnya. Ada orang itu yang pahamnya ada tahun depan. Ada orang itu yang pahamnya nanti sebulan kemudian. Nggak apa-apa. Disimpan aja untukmu. Kami nggak perlu tahu bagaimana kognitifmu berjalan. Yang penting pertanyaan selanjutnya aja. Kami jangan berulang, capek ya. Saya nggak dibayar soalnya di sini. Saya nggak dibayar. Jadi Ya, saya betul. tuh juga nggak mau merugikan diri sendiri ya. Karena dalam Islam itu Imam Syafi'i mengajarkan jangan zolim seseorang itu ketika kau merendahkan dirimu di depan orang yang tidak menghargaimu. Saya nggak mau merendahkan diri saya dengan cara mengulang-ulang, apalagi kamu nggak bayar privat lagi sama saya. Pertanyaan Betul, sudah betul. saya jawab, silakan ajukan pertanyaan lainnya. Kalau bisa dibantah, baru saya tunggu bantahannya itu. Kalau ada Ya. secara rasional terbantahkan, baru saya tunggu. Tapi kalau tidak mampu membantah, nggak ngerti apa-apa, mending bertanya aja. Ajukan pertanyaan selanjutnya. Mau kau percaya nggak terima, itu nggak ada urusan dengan kami ya. Itu bukan tanggung jawab kami ya. Begitu. Betul. Ya benar, tadi saya katakan mau dijawab ya syukur, bisa jawab nggak apa-apa juga. Ini Ya, juga silakan pertanyaan selanjutnya. Yang kami mau dengar tuh pertanyaan aja, bukan curhatan. pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana? Ini sekarang kata bagaimana, jangan kata kenapa ya. Bagaimana kalau dalam sholat itu yang 5 waktu itu katanya kan membacakan surat Al-Fatihah kah? Andai kata tidak dibacakan ayat tersebut, Apanya yang kau tanya? Bagaimana apanya? bagaimana kalau tidak dibacakan ayat? Ya nggak salah sholatnya. Simple kok orang Islam tuh, gampang Ya. kok, nggak ribet-ribet kami. Betul, Sambil makanya- main game pun kami bisa menjawab loh. Jawab enteng aja, ini kan pertanyaan enteng. Kan jawabannya enteng tadi itu, nggak sah salatnya. Jawabannya ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari 756, tidak sah salat bagi orang yang tidak baca. Aduh ya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, kalau begitu, kenapa ini? Baru kata kenapa lagi? Kenapa harus ayat itu? Ya karena itu perintah Allah dan dia adalah umul kitab. Iya, itu umul kitab. Dikatakan bahwa Al-Fatihah itu umul kitab. Umul kita. Dan lagi pula secara rasional memang Quran surah Al-Fatihah itu paling mudah untuk dibaca. Dan di dalam mengandung muatan-muatan pujian kepada Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim. Oh, pujiannya banyak sekali di situ. Sejak kapan ayat itu dibacakan? Sejak Nabi Harus Muhammad turun lah. Sejak Nabi Muhammad diperintahkan membacakan lah. Bukankah umat manusia? Aku nih lagi nggak menghadapi TCPNS loh. Ini pertanyaan ini bukan pertanyaan aku seolah-olah lagi dihadapkan sama orang lagi nguji aku mau TCPNS atau enggak. Lagi pula mohon maaf ya, aku bingung orang Kristen ya. Apa betul sebegini kalian? Serius? Masa kalian bertanya, sejak kapan Al-Fatihah itu dibaca? Gini aja lah, mending aku nonton drama Cina dulu. Bang Dia dan ya mungkin Greg sama Bang Dia mungkin maaf ya, Uni kuliah bukan buat ini dulu. Nggak, Uni agak sedih aja gitu. Masa Uni kuliah untuk Ayo kita nonton Racun sejak kapan Quran surah Al-Fatihah dibaca? Kenapa harus Quran surah Al-Fatihah? Ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada yang mau menjawab, mungkin silakan lah ya. Sudah dijawab Terlalu Anda ini. tinggi, terlalu tinggi Kitab pertanyaannya. atau Mafatihul Kitab. Nah. Betul. Silakan Bang Idamah yang lain. Ayat kebangkitan. Ini mau main. Sudah dijawab semua yang tadi. Umul Kitab, Bang Greg bisa aja juga kalau- Mafatihul Kitab, bisa. Silakan yang lain. Atau yang lain dulu deh kasih bertanya, Greg. Ya, Kita lagi butuh yang pertanyaan lain berkualitas, ya. Greg. Ya, kami lagi butuh Oke, siap, pertanyaan siap. berkualitas ya. Coba bertanya yang bagus lah. Kalau mau ceritakan itu yang nonjol, yang apa namanya, dulu, tajam Greg. gitu loh. Greg dulu Uni waktu belajar prodi pendidikan agama Islam kan ada salah satu mata kuliah tuh kan paling banyak tuh psikologi ya, Greg. Jadi di psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi yang luar biasa gitu, kayak masuk ke ranah psikopat gitu kan. Pada waktu itu nih diajarkan begini, Greg. Calon-calon guru nih, kata dosen ini bilang nih, wahai kalian calon-calon guru, mengidentifikasi kecerdasan anak itu kognitifnya dengan salah satu cara melihat pertanyaannya. Maksudnya apa tuh Bu dosen? Iya.
lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya bisa menggali ilmumu keluar tanpa henti, berarti pertanyaannya berkualitas. Tapi kalau pertanyaan yang bahkan ya nggak ada gunanya gitu, maksudnya bahkan kita tuh kayak kok ini yang dipertanyakan gitu, bahkan nggak perlu ditanya pun orang tahu, cari aja di Google tuh. Itu baru kognitifnya bermasalah. Maka cara menghadapi anak-anak yang kognitifnya kurang ini, mereka tuh mungkin bertanya karena ingin dianggap pintar sehingga memaksakan bertanya, karena mereka tuh minim pengetahuannya, Greg. Maksudnya pengetahuannya minim, maka pertanyaannya pertanyaan yang sangat sempit. Pengetahuannya minim, maka pertanyaannya ini diajarkan sempit. Noise. Nah itu ini diajarkan sama itu. Makanya Greg kan guru ya. Greg nanti kalau mau memberikan apresiasi kepada muridnya, coba lihat pertanyaan muridnya nanti. Kalau pertanyaannya itu Uni, ada contoh pertanyaan bagus nih, misalnya kalau Uni sebagai murid, Uni sekolah di STT misalnya kan, ini di STT sekolah. Terus dosen ini kan sekolah teologi itu. Pertanyaan ini kepada dosen ini. Pak dosen, saya mau bertanya. Bible ini dikanonkan Pak dosen? Betul. Maka pertanyaannya Pak dosen, pengkanonan ini adalah kan menstandarisasi nih. Maka pertanyaannya adalah, bisakah Pak dosen menjelaskan kronologis proses pengkanonan ini sehingga bisa kita kuatkan bahwa pengkanonan ini valid dan orang-orang kompeten dan kredibel, dan kemudian situasinya memang betul-betul membuktikan bahwa ini adalah perkataan Yesus. Maka di situ kan dosen ini menjawabnya banyak nanti itu. Pertama dia harus menjawab dulu bukti-bukti otentik bahwa yang mengkanon ini orang-orang kredibel. Wah, yang mengkanon namanya adalah si Placius Jengkolis. Dia adalah seorang yang tidak pernah berbohong secara akhlak, orangnya pintar. Si Jengkolis ini adalah orang-orang yang memang betul-betul dia tuh kalau bicara tuh benar katakan benar, salah katakan salah. Terbukti bagaimana? Dia pernah bertengkar dengan penjahat yang berbohong waktu itu. Ada kisah riwayatnya, ada pada waktu itu, seperti Imam Bukhari, ya kan? Jadi artinya kapasitasnya ternyata orangnya nggak pernah berbohong, orangnya memang kredibel, berarti bisa dipercaya nih. Nah, lalu otoritasnya mengkanon apa? Ternyata dia setelah terbukti waktu itu dia terbang 7 kali ke langit, ke bumi, turun naik. Ternyata dia punya Roh Kudus dalam dirinya, maka dia berhak mengkanon Bible. Kan gitu ya. Jadi kalau seorang yang memang kognitifnya tidak bermasalah dan dia banyak baca literasi, maka pertanyaannya itu kan menggali ilmu orang lain sebanyak-banyaknya. Tapi kalau memang dia memang sempit, nggak tahu apa-apa, ya pertanyaannya ya itu tadi, ya seperti Bang Idama inilah cara-cara bertanyanya. Makanya Greg nanti kalau ada anak muridnya yang mampu bertanya, itu ada apresiasi nanti. Mampu bertanya. Kasih kesempatan yang lain bicara nih. Ada Gofur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Greg, terima kasih kakak. Setahu saya pertanyaan kan cuma 5. Apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Udah dijawab tadi, nggak ada masalah dengan pertanyaan itu. Ditanya lagi, silakan bertanya lagi. Kenapa apa? Kamu mau bertanya? Udah kita jawab. Kenapa ini? Kan udah dijawab tadi. Kan sudah dijawab ya. Udah bagus jawaban. Udah nggak apa-apa, nggak. Lanjut aja. Saya membicarakan tentang proses belajar mengajar kok. Greg ini kan guru dia. Saya ngajarin Greg supaya jangan-jangan Greg juga udah tahu itu kalau ciri-ciri seseorang itu berkualitas atau tidak tuh lihat dari pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa lah. Sambil intermezzo dikit daripada Idama membosankan ini. Greg, tahu nggak sejarah namanya Greg? Sejarah nama Gregorius tahu nggak? Itu kan Santo Gregorius itu. Paus Gregorius IX yang mengakibatkan Black Death di Eropa, yang mengeluarkan dekrit membunuh kucing. Akibat dekritnya Eropa mati 2/3. 2/3 akibat kejahilan. Uni bilang tadi. Jahilan. Parah si Greg ini. Jadi korban saya. Ganti. Parah si Greg ini. Parah Greg. Tapi Bang Dia, kalau kita belajar sejarah Kristen ini ya, paus-pausnya rata-rata memang biadab ya Bang ya. Itu yang paling, ya, aku yang jujur. paling biadab yang 12 paling Enggak, biadab. rata-rata gitu loh. Bahkan ada yang paus yang udah mati, bangkainya dibangkitkan, diduduin kembali untuk dihakimi loh. Iya. Ada itu. Kita kata kalau cerita ini apa ya? Tapi semua pengajaran paus-paus Kristen ini memang merusak peradaban ya Bang.
Doktrin Intercaetera itu Paus Alexander. Doktrin yang dipakai sama Spanyol sama Portugal untuk menjajah. Ya, inkuisisi ya. Bukan. Hah? Doktrin Intercaetera ini, Bang, doktrin penemuan apa? Menguasai dunia bukan? Ya, jadi ada namanya doktrin discovery. Jadi dia tuh ada bula-bula kepausan itu. Bula-bula itu dikeluarkan dekretnya oleh paus-paus. Pertamanya itu di Versailles dulu. Jadi di Versailles ini Perjanjian Versailles ya. bukan. Nggak tahu kalau di perjanjian mana dikeluarkan. Kalau Dum de Versailles ini tuh sebenarnya ada rangkaian ya. Kalau Dum de Versailles ini itu yang mengeluarkannya adalah Paus Alfonso kelima ketika dia memberikan legalitas kepada Nicholas kelima untuk membunuhi orang Islam, untuk menjadikan orang Islam itu budak, Saracen dia bilang. Nah, jadi perbudakannya disebut dengan perbudakan abadi. Ternyata memang di Bible ada Imamat pasal 25 nomor 46, jadikanlah mereka budak untuk selama-lamanya. Nah, kemudian di zamannya Paus Alexander ke-6 atau ke-8 ya, 6 ya. Dimunculkan lagi. Jadi bula itu kayak dikeluarkan di dekret gitu. Judulnya Doktrin Intercaetera, yaitu menyatakan bahwa setiap negara yang tidak dikuasai oleh Kristen itu boleh dicaplok, diambil, dan orang-orangnya boleh dimusnahkan atau dimasukkan ke Kristen. Nah, itu kenapa dulu suku Indian itu mati banyak gara-gara memang si Columbus itu bawa doktrin itu. Ya, kalau orang itu India sadis Uni. Jadi dikasih makanan dan baju-baju hangat yang diletakkan virus cacar, memang sengaja ditaruh virus cacar di situ. Itu yang mengakibatkan, memang nggak dibunuh langsung, tapi mereka tahu bakal mati semua itu. Saat di situ ada senjata ditaruh penyakit di sumbangan mereka. Yang lebih kurang ajarnya lagi, mereka ini kan datang ke Kanada, daerah suku Indian ini dalam keadaan miskin. Anak-anak dewa ini ya, para penganut Kristen ini, mereka miskin pada waktu itu, punya penyakit kulit, berkutu. Terus mereka bertemu dengan orang-orang Indian. Nah, orang Indian ini mensupport. Bang Makassar limit dulu. Orang Indian ini disupport sama si orang India ini mensupport, membantu gitu, dikasih makan. Nah, tapi justru malah mereka dijajah, dibunuhin satu-satu. Bahkan anak mereka diculik. Black Friday. Bahkan mereka diasimilasi paksa. Itu kenapa kan kemarin paus yang mati yang kemarin itu tahun 2022 kan minta maaf sama Kanada gara-gara ada asimilasi paksa ini. Pokoknya kalau mereka ikuti kitab mereka tuh dunia tuh langsung nggak baik-baik aja, Bang. Dan perburuan penyihir, Bang, dia udah baca belum? Waduh, aku pengen angkat itu jadi. Itu dekat sama Black Death itu karena kucing itu dianggap peliharaan penyihir. Makanya kucing dibunuhin, akibatnya tikus. Nah, itu nyambung tuh. Betul. Nah, ini kalau kita bicara tentang cerita Imam Bonjol. Imam Bonjol ini, teman-teman, salah satu pahlawan nasional. Jadi apa masalahnya? Indonesia saja mengatakan dia pahlawan nasional. Imam Bonjol tidak pernah menjajah seperti Nommensen yang membawa Belanda untuk menjajah Selindung dan Toba yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok bukunya. Jadi asal kalian tahu, daerah Selindung dan Toba itu dulu pernah diminta Nommensen untuk dicaplok sama Belanda. Bahkan ketika Nommensen itu minta tolong sama Belanda untuk memberikan fasilitas kepada dia untuk menginjili Selindung dan Toba, mereka minta tolong kepada Belanda untuk menyerang warga pribumi, melawan si Singamangaraja. Jadi beda kualitas Imam Bonjol dengan Nommensen, beda. Tapi Nommensen jadi patungnya besar di Sumatera Utara itu ya. Padahal dia kerjasama sama Belanda loh. Dan kalian kalau tahu HKBP Gereja Bata itu lanjutan dari RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, dan itu dipimpin oleh salah satunya ada Roh dan Fabri, di mana ideologinya rasis dan juga nasionalis. Jadi agama kalian itu hadir dari orang-orang bejat. Martin Luther ketika dia mulai membuat tesis 95 tesis melawan orang Katolik, iya, awal-awal dia terlihat baik, awal-awal dia terlihat berpihak kepada minoritas. Kalian tapi tahu nggak, yang menjadi asbab 6 juta jiwa orang Yahudi mati itu gara-gara dia mengajarkan di sekolah dan gereja-gereja bahwa orang Yahudi pilihan iblis. Ya, gitu. Jadi saya nggak tahu ya, Imam Bonjol itu dikatakan Syiah, saya nggak tahu datanya dari mana. Setahu saya ada orang yang punya Tuhannya orang Yahudi, itu. Tapi kalau Imam Bonjol itu Syiah, ya datanya mana? Tolonglah Kristen, kalau aib agama di agama kalian terlalu banyak, jangan fitnah orang Islam lah. Saya tuh,
Kalau aib di agama kalian terlalu banyak, nggak perlu cari remis dengan menfitnah gitu, makin blunder kalian nanti. Gitu ya. Nah itu. Kalau kita bongkar-bongkaran data itu, memang betul-betul biadab mereka. Di mana mereka menjadi mayoritas, disitulah ke dunia rusak. Minoritas saja mereka merusak, apalagi mayoritas. Contohnya Bang Dia, kita jujur nih, kita bahas tentang, kita persempit lingkup ya, dunia perapologetan. Saya tanya sama Bang Dia, apologet mana yang paling banyak menghujat, terus setelah menghujat di Indonesia kabur ke luar negeri? Yang jelas Muslim nggak ada sih dari sebelah sana. Terus tuh, coba kita hitung berapa banyak apologet Kristen sepanjang perdebatan yang masuk penjara dibandingkan apologet Islam. Kebanyakan noten lah, dan dia tanpa data lagi, enak banget gitu. MKC itu paling parah, itu yang paling deket lah. Sedangkan petingginya aja Gracia Pelo masuk penjara nambahin hadis, bilang bahwa Nabi Muhammad membuka baju gitu. Kan itu gara-gara itu dia masuk penjara, dilaporkan sama orang Islam. Si Kucluk rata-rata kan noten, mengaku anak Tuhan, giliran katanya menginjili pikul salib, pas digeruduk langsung kabur ke luar negeri. Ada yang kawan-kawan tolong aku. Jadi memang munafik rata-rata mereka ini. Kita umat Islam, Julius dilaporkan, dia jalankan. Aku dilaporkan, ketemu penyidik. Bang Juman dilaporkan, kita ketemu. Kita kooperatif, kita nggak menghilangkan nomor handphone dan segala macam. Tapi kalau Kristen, coba si kiamat kabur kemana? Nggak ada yang tahu kan? Coba Agatha di mana lokasinya, nggak ada yang tahu kan? Uni, Pada semua. Nah, si Edis itu bukannya ke luar negeri dulu baru menghujat, atau menghujat dulu baru keluar? enggak, dia dikejar Katolik itu. Dia menghujat Katolik dengan mengatakan kalau penyembah ini, si Edis itu, dia kan udah ngaku dia kabur karena dikejar sama orang Islam. Dia ngaku, dia sendiri ngaku. Artinya dia udah menghujat duluan. Berarti dia menghujat dulu. Di Amerika itu penghujatannya semakin frontal dan terbuka dan maksimal karena dia bebas, karena di negara mayoritas anak-anak dewa. Anak-anak dewa ini kan kalau mengata-ngatai orang kebebasan bicara. Kalau ngata-ngatain agama Islam, membakar Al-Quran kan kebebasan Kalau di sana bicara. yang menghujat Islam malah dibiayai ya. Mau dibiayai, diberikan support, asal yang dihujat Islam. Tapi jangan dihujat Israel, walaupun Israel itu membunuh orang, jangan dihujat karena itu kan nenek moyang Yesus. Nggak boleh. Jadi gini loh, Nanti nggak semua di Kristen ini padahal yang membunuh orang Yahudi dulu Martin Luther dan kawan-kawan, Martin Luther, Hitler dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita lihat dulu, nah ini cerita sejarah nih ya. Karena berbohong dalam 3 hal orang Islam itu menyelamatkan Yahudi kurang ajar itu. Dulu waktu Perang Dunia Kedua di abad 11, 12, 13, 14 sampai 16 ya. Jadi kan orang Yahudi ini kan dikejar-kejar, makanya si Einstein itu kan kabur ke Amerika. Dia kan Yahudi itu. Dia kan jadi target sama Nazi itu. Pernah dengar cerita itu kan? Iya betul. Einstein itu kan kabur ke Amerika karena dia jadi target dibunuh sama orang-orang Nazi Jerman. Dan orang Nazi Jerman ini terkontaminasi dari ajaran Kristen karena secara terang-terangan Martin Luther membuat buku kebencian terhadap Yahudi. Bahkan di gereja-gereja mereka itu dibuatkan patung penghinaan terhadap Yahudi. Yahudi itu memang secara etnis dihina sama Kristen, Protestan loh. Makanya saya bingung, Kristen Indonesia ini kok bela Yahudi, sementara bapak moyang kalian Martin Luther itu benci banget sama Yahudi loh. Nah terus Nazi ini sudah terpengaruh, Hitler ini sudah terpengaruh. Ketika orang-orang Yahudi di Polandia salah satu tempatnya itu dihajar sama orang Nazi. Tahu nggak lari kemana orang-orang Yahudi Polandia ini? Ke Albania dia lari. Di Albania itu mayoritasnya Islam. Lalu karena pemerintah ingin menangkapin orang Yahudi ini, apa kata orang Islam Albania? Mereka berbohong memberikan dokumen palsu bahwa Yahudi ini dianggap Islam, dikatakan Islam loh. Yahudi kampret ini yang nggak tahu diri ini loh. Orang Yahudi yang ada di rumah Islam Albania itu disembunyikan sama orang Islam Albania, dibuatkan dokumen palsu bahwa mereka Islam. Berbohong dalam 3 halnya orang Islam menyelamatkan Yahudi dari pembantaian anak-anak dewa, anak-anak Yesus ini. Keren nggak Islam itu? Tapi ketika mereka datang ke Palestina,
Ketika mereka membantai orang Islam, yang tepuk tangan siapa? Anak-anak dewa lagi, anak-anak Yesus. Ketika anak-anak Yesus mau membunuh orang Yahudi, itu atas nama Tuhan. Dalilnya ada, karena Yesus berkata, Yahudi itu ular beludak. Ketika orang Kristen membela Yahudi membunuh orang Islam, itu pun dalilnya ada. Karena dalam agama mereka Yahudi, dalam kitab perjanjian lama, Tuhan Bapa mengatakan yang tidak seiman denganmu bunuh dan bantailah. Jadi Kristen ini berpihaknya itu adalah kepada kejahatan yang memang tervalidasi dalam kitabnya. Membunuh perempuan penyihir, ada dalilnya. Nih, penyihir suruh bunuh nih, ada nih. Makanya ratusan ribu perempuan jadi korban pembunuhan oleh orang-orang Jerman itu. Dan bukan cuma di Jerman ya, mayoritasnya tuh. Nih, Keluaran pasal 22 nomor 18 nih. Perhatikan ini. Diksinya di sini malah perempuan, makanya perempuan yang banyak dibakar dan dibunuh. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Dan masalahnya ayat ini tidak mengajarkan bagaimana tutorial membedakan mana penyihir, mana yang tidak penyihir. Makanya mereka mengambil keputusan sendiri. Yang dituduh penyihir ya sudah penyihir itu. Bahkan ada salah satu tokoh ya, namanya ya Rebecca Nurse. Coba dicek di Google teman-teman, Rebecca Nurse ini. Rebecca Nurse ini bahkan rajin ke gereja teman-teman. Umurnya sudah 71 tahun, udah bongkok-bongkok. Diadili di Salem sebagai seorang penyihir. Pertamanya dia bebas, tapi karena ditekan sama masyarakat yang mengatakan dia penyihir, gara-gara dia salah menjawab karena kupingnya udah mulai nggak ini, dijatuhi hukum mati. Padahal umurnya 71 tahun loh. Yang menjatuhi dia hukum mati adalah orang yang mengatakan Tuhan kami mati untuk menebus dosa kita. Ini Kristen guys. Makanya aku bilang, pokoknya kalau mereka mayoritas, ada aja kejadian sejarah yang tak terlupakan itu. Betul. Memang itu fakta sejarah, mau gimana lagi. Dan bahkan kalau kita lihat negara kita yang modern ini tadi diakui sama Gabriel, kayaknya negara-negara Kristen itu yang pertama jual bokep dan kedua jual senjata. Kayaknya Qatar dan Arab itu karena jual minyak. Memang beda kelas. Memang udah kelas. Tapi yang disalahkan siapa? Islam. Ketika Eropa dikeluarkan oleh pemikiran Islam menjadi negara beradab, anak-anak dewa yang ada di Indonesia ini ngakunya apa? Kristen itulah yang mengeluarkan teknologi. Aduh mak. Itu kelakuannya Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini kalau kita diskusi. Kamilah yang menciptakan pesawat. Dia nggak tahu siapa orang pertama sekali yang memikirkan bagaimana besi itu bisa naik. Dia nggak tahu optik itu siapa orang pertama yang nggak tahu dia nama-nama Arab itu. Bahkan nama-nama Arab bagi mereka Kristen-Kristen yang jahat di luar negeri sana diganti dari Ibnurus menjadi Averroes. Supaya apa? Supaya tidak terdengar lagi Islaminya kan. Makanya waktu itu dibuatlah masalah Renaissance. Padahal Renaissance itu berawalnya sudah lama, 11, 12, 13, 14. Karena mereka ini ingin mengklaim yang bukan perbuatan mereka. Wajar, mereka yang memperkosa, Tuhannya yang menanggung. Makanya mereka itu kalau ada orang yang berbuat baik, mereka yang nanggung itu. Oh kami itu, oh itu kami itu, nenek moyang kami itu. Yang bikin ini nenek moyang kami. Nenek moyang kami itu yang buat handphone, nenek moyang kami. Padahal yang kalau tanpa algoritma nggak bisa juga kalian bikin handphone jadi budak kami yang beli. Lupa dia sama-sama Al-Khawarizmi itu. Lupa mereka itu. Inilah kelakuan anak-anak dewa. Ketika ada perbuatan baik, mereka klaim itu kami. Ketika perbuatan biadab, oh itu sudah ditinggalkan Roh Kudus, ya. Itu bukan lagi mereka diurapi Roh Kudus, ya. Aku yang punya Roh Kudus, ya. Ibnu Sina diganti jadi Avicenna. Kenapa? Karena mereka anti dengan istilah Arab Ibnu Sina. Akan tahu orang-orang nenek. Makanya itulah Islam kenapa harus nggak boleh jahil. Kalau kita jahil kita nggak tahu sejarah ini. Bahkan kalian coba cross check si Rohden von Ludwig Rohden itu namanya aja nggak ada di Google kecuali satu loh. Kenapa? Karena dia diakui sebagai orang yang rasis mengajarkan agama Kristen. Tapi kenapa Kristen-Kristen ini tidak mau mengakui? Karena dia nggak mau ketahuan bahwa nenek moyangnya yang ngajarin Kristen ke Tanah Batak itu orang rasis. Makanya jarang dia publish di jurnal-jurnalnya itu. Kalau kita, apa yang tidak kita bongkar teman-teman?
Kaum Mu'tazilah kita tahu siapa, Wasil bin Atha. Qadariyah, Jabariyah kita belajar. Semua menjadi pembelajaran bagi kita. Menyimpang, ada orang-orang yang mengaku ini dan menyimpang. Ada kita. Ya. Ini lucu nih ya, akun Kristen Sardion ini. YHWH atau Tuhan tak pernah mempunyai nabi dari Arab. Kau pikir Yesus itu orang Eropa? Yesus itu aja orang Arab. Astagfirullah, dikira dia Palestina, ini Eropa kali ya. Aku bingung sama Kristen-Kristen ini, kok tolongnya maksimal banget gitu loh. Sejak kapan pula Palestina itu jadi Eropa? Itu kan jazirah Arab itu, Ten. Aduh, ya Allah, Yerusalem itu dikira dia bukan jazirah Arab. Aduh, mak. Aduh, nih Kristen-Kristen ini agama yang datang dari Eropa ini memang agak lain ku tengok. Heran aku sama kalian. Bingung aku dengan kalian, Ten. Kok bisa gitu percaya diri gitu yo? Kok bisa gitu? Habis berjunub gak pernah mandi, habis berak gak diajarkan cebok, ngaku pula anak Tuhan lagi. Sedangkan orang yang buah pelirnya pecah dalam imamat, dalam ulangan, dalam keluaran, itu ndak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Apalagi kalian ini gak cebok, ngaku-ngaku pula anak Tuhan, dikuduskan. Kalian loh aduh. Masih mending orang Yahudi ketika berak diajarkan bawa sekop kayak kucing tuh, gali, masukkan tai ke dalamnya. Ada tuh dalilnya. Kalian nggak tahu hukum cebok, hukum halal, hukum haram. Ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku dikuduskan, ngaku-ngaku ditanggung dosanya sama Tuhan. Sadar, Ten. Sadar dirilah. Setiap lubang dalam dirimu ada kotoran itu. Sadar, tobat napa kalian itu? Ya, Angko, silakan. Agamanya apa? Halo. Gofur. Halo. Yang Jumat silakan, Jumat teman-teman ya. Jadi inilah kelakuan kalau kita lihat kelakuan anak-anak dewa, anak-anak teos ini. Giliran ada yang hebat aja ngeklaim. Kan paling banyak Kristen dapat piala Nobel, ditunjukin paus siapa namanya yang dapat piala Nobel itu, yang mentus bola anak kecil itu. Itu nggak punya Roh Kudus. Itu terjadi. Coba kalian perhatikan. Kalian itu bicara dengan kami, ya. Dari tadi malam sudah saya peringatkan. Kalian membicarakan kepada kami, membanggakan Tuhan kalian kan mati. Lalu kalian hina Nabi kami yang wafat. Tuhan mati dibanding Nabi wafat, menurut kalian lebih mulia Tuhan mati. Aduh, kan bangkit. Semua orang bakalan bangkit loh habis mati loh. Apa hebatnya Tuhan kalian tuh bangkit. Tapi kalau kita lihat ya, Yesus hadir di Yerusalem. Kampung halaman Yesus sampai sekarang tuh berantakan. Nabi Muhammad sudah wafat bertahun-tahun silam. Daerah yang disucikan oleh Allah yang disebut dengan Makkah, Madinah itu jadi tempat teraman, tempat terkaya, tempat semua orang datang dari berbagai macam pelosok yang disebut dengan Bani Kedar, yang datang membawa lembu-lembu dan domba-domba Kedar. Bayangkan. Berani-beraninya kalian membandingkan Nabi kami yang bahkan wafatnya pun pemikirannya masih hidup, wahyu yang dia sampaikan detik ini masih hidup, dan bahkan membuat Eropa itu keluar dari zaman kegelapan. Tapi ketika ditanya, Ten, apalah gunamu Tuhanmu itu datang ke dunia, Ten? Nggak bisa dijawab. Ten, nggak usah deh pas dia mati deh. Waktu dia hidup 33 tahun ada nggak gunanya buat keluarganya? Jangankan buat alam semesta, jangankan buat kampung halamannya. Kalau ditanya buat mamaknya aja apa gunanya, Ten? Mencret kalian jawab. Ada nggak kebaikan yang didapatkan Bunda Maria punya anak Tuhan? Minimal ibunya Pak Jokowi lah gitu, pernah diajak nginep mungkin di istana, pernah ngerasain naik helikopter apa gitu.
Apa keuntungan Bunda Maria menjadi ibunya Tuhannya Kristen? Satu saja privilege yang dimiliki oleh Bunda Maria. Jadi anaknya Rasulullah aja ada privilege-nya loh. Kalau Rasulullah SAW dan keturunannya diharamkan makan sedekah dan zakat, pertanyaannya, kenapa Yesus kok malah hidupnya minta-minta gitu, tapi diklaim berguna pula? Minum dulu Bunda ya. Jadi Bunda agak sedikit bingung dengan kawan-kawan Bunda yang Kristen ini. See you Bang Zombie. Coba dijawab dulu pertanyaan Bunda itu. Kira-kira Tuhan kalian itu hadir ke dunia waktu dia 33 tahun di dunia, apa gunanya? Kalau Rasulullah jelas, Rasulullah ketika dia menjadi seorang nabi dan rasul, dia menyatukan suku Badui, suku ini yang bertengkar, berpecah menjadi satu umat. Keren Islam itu. Ketika Rasulullah hadir di Jazirah Arab, waktu itu Mekah, di Fatu Mekah didapatkan oleh Rasulullah. Waktu itu Yahudi aman asal bayar jizyah, Kareteng aman asal bayar jizyah. Bentar ya Matei ya. Tapi ketika Tuhan kalian hadir di Yerusalem, murid-murid aja mati semuanya, dikuliti sama orang-orang. Minimal jadi sahabatnya Nabi kami lah jadi khalifah gitu kan. Kalau sahabatnya Nabi aku kan jadi khalifah, jadi pemimpin tuh. Abu Bakar deket sama Rasulullah, jadi khalifah walaupun cuma 2 tahun. Umar jadi khalifah 11 tahun. Utsman jadi 10 tahun ya, 10 tahun Umar jadi khalifah. 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah. Habis itu Utsman, Ali bin Abi Thalib. Masih mending ada manfaatnya. Lah si Matius untungnya jadi murid Yesus apa? Mati dicambuk. Si Markus apa? Kalau nggak salah yang mati diseret kuda. Si Yohanes digoreng lagi, diasingkan di Pulau Patmos. Pas setelah digoreng di Pulau Patmos, baru dia ketemu sama sosok berambut putih yang mengaku akulah Alpha Omega. Makanya aku bingung, apa yang mau kalian pamerkan? Berani-beraninya kalian bertanding dengan kami hamba-hamba Tuhan ini gitu loh. Hamba-hamba Tuhan seperti kami ini nggak pernah ngaku punya roh Tuhan dalam diri kami. Nggak pernah kami ngaku-ngaku bahwa dalam diri kami ada Tuhan loh. Nggak pernah. Bahkan kami mengaku hamba yang hina kami. Makanya kami selalu berkata, Subhanallah, Subhanaka anta, inni kuntu minaz zalimin. Nggak ada, akulah anakmu ya Bapa, akulah anakmu ya Yesus. Aduh, nggak ada kami ngaku-ngaku. Tapi coba perhatikan bagaimana hamba-hamba Allah ini menjadi mayoritas aja kami mampu menggembleng kalian. Coba perhatikan itu. Ketika undang-undang, ada nggak larangan? Padahal pahlawan-pahlawan nasional itu lebih banyak teriaknya Allahu Akbar loh daripada Haleluya loh. Merumuskan BPU PKI, merumuskan, kalau dilihat mayoritas tuh orang Islam semua. Kalau memang kurang ajarnya orang Islam ini, ada itu aturan Kristen dan Protestan gak boleh menjadi agama yang sah. Kalian pergi ke Spanyol, agama di luar Katolik itu dianggap sebagai budaya, bukan agama. Pergi kalian ke mayoritas agama apa tuh Spanyol itu. Di Spanyol itu agama Islam ini tidak dianggap agama, beda dengan Katolik, dianggap kultur di situ. Kalau Katolik pun dianggap agama. Itu kalau kalian mayoritas. Datang kalian di Indonesia yang lebih banyak memegang bambu runcing itu berteriaknya Allahu Akbar. Ketika kalian mendapatkan tempat, kalian pulang bilang kami teroris. Emang biadab. Justru yang menjajahi Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia tuh kalau dilihat KTP-nya anak-anak dewa itu semua tuh. Anak-anak Yesus yang ulang tahun dari kemarin, yang ulang tahunnya aja jadi sengketa antara Nanda dan Bang Zuma tuh. Pokoknya gara-gara kalian banyak masalah lah timbul. Nat, nggak ngerti lagi lah aku. Aduh, antahlah ya. Pokoknya banyak aja masalahnya kalau ada anak-anak Teos ini bergerak aja kalian banyak masalah. Koruptor yang paling banyak duitnya ngabisin pun anak-anak Teos.
Heran saya gitu loh. Cobalah kalian itu sadar diri gitu kan. Pikir-pikir, kami ini cuma 7%. Gereja kami kalau dihitung-hitung dengan masjid, dengan jumlah kami, gereja kami itu terlalu banyak perbandingannya. Ya kan? Kalian 7%. Ternyata dibandingkan dengan gereja kalian di Batam itu ya. Di Batam itu kan daerah Melayu Madani itu. Kalian pernah ke Batam nggak? Aku tinggal di Batam dulu coy. Nama tempatku tuh Gardan Ayu Permai, disingkat GMP. Walaupun aku nggak tahu kok bisa jadi GMP. Entah apa urusannya itu. Tuh nggak kalian? Di Batam itu ada masjid satu cetek. Ya, namanya GMP. Jalan-jalan kalian dari Blok G masuk, kalian lurus ke atas, nanti kalian bertemu dengan Blok E tuh. Nah, ada simpang nanti di situ. Nah, kalian tengok ada satu masjid berdiri satu tuh. Di sampingnya gereja 3 biji. Dibilangnya pula orang Islam nggak suka gereja berdiri, hantu belau. Jumlah gereja sepertiga masjid. Giliran mereka bikin gereja di mayoritas Islam, orang Islam nggak suka. Bilang pula mereka terjolimi. Memang hantu belau kalian itu loh. Di Tanjung Sengkuang juga, bukan Tanjung Sengkuang Kak Iram, di GMP. Berarti Tanjung Sengkuang ada juga kayak gitu ya. Ah, di Bekasi, di mana tuh? Bekasi juga ada tuh. Gerejanya deret-deret tuh, gerejanya 1, 2, 3, 4. Dibilangnya kita nggak toleransi. Satu tempat aja gerejanya berderet-deret. Bahkan ada di tempat sebuah perumahan kaya itu di Jakarta itu, mayoritasnya Kristen di situ. Nggak boleh bikin macet tak. Kok pasti kalian upil nanti lama-lama. Iya, memang aduh. Makanya aku termasuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, betapa aku bersyukurnya hidup di tahun 1987 dilahirkan. Tahun 2025 aku masih diizinkan hidup. Seandainya aku hidup di abad 11, 12, 13, 14, kecerdasanku ini membuat aku digantung telanjang. Seandainya aku hidup sejaman dengan Hipatia, kecerdasan dan keberanianku berbicara ini sudah pasti menjadi asbab aku ditelanjangi di depan seluruh orang Kristen dan gereja dan dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai penyihir. Makanya aku bersyukur kepada Allah. Tak berani aku mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku tidak pernah bisa membayangkan bagaimana kalau aku hidup di zaman Yesus. Ketika empatiku melihat manusia dilempari batu dan aku ingin menghalanginya, dikatakan aku adalah iblis sama Yesus. Agak serba salah memang jadi murid Yesus nih. Menyelamatkan Yesus dikatain iblis, mensupport supaya dia mati dikatain iblis. Emang agak lain. Si Petrus, jangan mati Tuanku, aku ingin menyelamatkanmu. Nyala kau iblis katanya. Giliran si Yudas kerjasama sama iblis membantu penyalipan. Serba salah. Untung aku gak hidup di zaman Yesus. Sempat aku hidup di zaman Yesus, tak tolong Yesus dikatai iblis sama Yesus. Tak biarkan, tak ketawain dikatai iblis juga. Serba salah. Yesus nih maunya apa sih? Petrus ingin menghalang-halangi Yesus untuk disalib. Kata Yesus, nyala iblis katanya. Yudas membantu penyalipan, ternyata dikendarai iblis. Jadi zaman Yesus itu yang menolong Yesus dan mendorong dia mati sama-sama iblis. Maka apa yang kalian lakukan pada waktu itu? Waktu itu baik kalian bikin tempe, masak rendang, nari-nari balet, itu lebih aman. Bahaya kalian dikutuk Tuhannya orang Kristen loh. Pohon ara aja ada kisut kering dikutuk. Serius itu. Ini beneran loh guys. Betul. Serius guys. Jadi belum lagi Yesus berdoa, Eli Eli lama sabachthani. Bingung juga kita lama-lama nih. Katanya dia nggak mau ditolong tapi dia minta tolong gitu. Maaf gitu ya. Jadi agak bingung kami ini melihat kelakuan Yesus ini loh. Maunya apa gitu? Maunya apa coba? Dibantuin, dikatain iblis sama Yesus, disupport juga, dikatakan iblis juga.
Jadi memang bersyukur kita kepada Allah tidak hidup sejaman dengan Yesus. Nah, lain kalau kita hidup sejaman dengan Rasulullah. Kita support perjuangan Rasulullah, syahid. Kita belajar waktu itu tak ikut berperang, syahid. Kita ikut jadi orang yang sami'na wa ta'na, syahid. Jadi Kristen pun pada waktu itu tetap dihargai. Keren jadi Islam itu. Andai kita hidup sejaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membersamai perjuangan Rasulullah, tetap keren. Andai pada waktu itu kita menjadi orang jahil yang berdiam diri, yang tidak tahu apa-apa, tetap tidak menjadi orang yang dihina oleh Rasulullah. Kalau si Gregorius dipilih oleh Yesus, Gregorius, kamu adalah salah satu murid, karena dia punya hati, Yesus janganlah mati. Enyah kau iblis. Menghalangi Yesus mati ditombak, dikatakan iblis. Menginginkan kematian Yesus, dikatakan iblis. Serba salah. Nah, untunglah kami beriman kepada ajaran yang hak, yang tidak ada campuran batilnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Bertanya aja Kristen. Silakan Bang Jama. Lanjut atau Bang Zaid, halo. Assalamualaikum. Salam. Bang, mohon maaf bang, aku cuma minta doa sama pejuang-pejuang Islam ini, cuma minta didoakan sehat bang dalam keadaan sakit bang. Biasanya doa-doa orang yang pejuang ini mudah dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya Syafakillah. Amin ya Allah. Lagi di rumah sakit Bang? Lagi di rumah bang, belum ke rumah sakit. Oh ya. Syafaqallah subhanahu wa ta'ala. Tabak satu orang insyaallah. Amin ya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Oke, Bang Idama, mau lanjut bertanya? Iya, baik, terima kasih. Cuman lucu aja dengar si unit kita ini tadi ceritanya. Katanya tadi apa, ada orang Jerman itu ya, waktu orang Jerman zaman apa Hitler ya, kabur, orang Muslim yang menolong di negara apa itu. Iya. Gitu. Ini ada datanya nih, saya tunjukin ya. Ya, betul. Yahudi. Cuman buktinya Ini nih. benar. Bentar. Ya saya kasih data aja deh ya. Saya nggak tahu ya sebuah data itu dianggap lucu sama saudara-saudara Kristen itu, saya nggak tahu. Bagi kalian tuh yang lucu itu Tuhan. Saya nggak tahu kalian menseriuskan Tuhan mati ditombak, tapi menganggap lucu peristiwa sejarah yang betul-betul dianggap oleh orang Yahudi sebagai peristiwa yang tidak terlupakan nih. Ya, nih. Ya Allah, beri aku kesembuhan. Ini ya, ini sejarah loh teman-teman ya. Kalau kita ndak angkat terus ini, orang-orang nggak tahu teman-teman. Muslim Albania nih ya. Baca di ini aja, kamu bisa dapat beritanya banyak loh. Betul. Ya. Nah, salah satu situsnya kalau ini kan khazanah Islam nih. Kalian kan nggak percaya kalau orang Islam yang buat. Kenapa kalian nggak ambil situsnya orang Yahudi aja nih? Ya, ini situsnya orang Yahudi nih. Namanya adalah www.yadavasem.org. Nah, coba kalian lihat ini ya. Kalian kalau nggak bisa bahasa Inggris, translate ke bahasa Indonesia. Ya. Nih, tidak ada jejak diskriminasi terhadap orang Yahudi di Albania, karena Albania merupakan salah satu dari sedikit negara di Eropa saat ini di mana prasangka dan kebencian agama tidak ada, meskipun orang Albania sendiri terbagi menjadi 3 agama, tapi mayoritasnya Islam. Albania, sebuah negara kecil dan bergunung-gunung di pantai tenggara semenanjung Balkan, adalah rumah bagi populasi 803.000. Dari jumlah tersebut, hanya 200 jiwa beragama Yahudi. Setelah Hitler berkuasa pada tahun 1933, banyak orang Yahudi mencari perlindungan di Albania loh. Ya. Nah, tidak ada angka jumlah pasti mengenai jumlah mereka. Namun berbagai sumber memperkirakan 600 sampai 1.800 pengungsi Yahudi memasuki negara itu dari Jerman, Austria, Serbia, dan Yunani, dan Yugoslavia, dengan harapan untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Israel atau tempat perlindungan lainnya. Setelah pendudukan Jerman pada tahun 1943, penduduk Albania dalam tindakan luar biasa menolak untuk mematuhi perintah penjajah untuk menyerahkan daftar orang Yahudi yang tinggal di dalam perbatasan negara. Nih, Ya. orang Islam loh.
Lebih jauh lagi, berbagai lembaga pemerintahan memberikan banyak iklan dokumen palsu seolah-olah orang Yahudi itu Islam supaya nggak dibunuh sama orang Nazi Jerman, yang memungkinkan mereka berbaur dengan penduduk lainnya. Orang Albania tidak hanya melindungi warga Yahudi mereka, tapi juga memberi Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.